Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya banggakan, Bapak Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Maskuri beserta seluruh guru besar, para dosen, sivitas akademika, dan khususnya adik-adik, anak-anakku semua, mahasiswa Universitas Islam Malang yang saya banggakan. Pimpinan Yayasan Unisma yang saya hormati, para tokoh-tokoh, para kiai, para ulama, pimpinan-pimpinan NU yang saya banggakan, para raja-raja dari berbagai daerah di seluruh Nusantara, para pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa BEM di seluruh Jawa Timur yang hadir, yang saya banggakan seluruh aktivis dari berbagai organisasi yang hadir yang saya muliakan. Para ibu nyai juga banyak yang hadir, Bu Nyai Ju dan semua Bu Nyai yang hadir, Bu Nyai Latifah. Alhamdulillah saya hadir, Pak Rektor, berterima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya didampingi oleh Sekjen PKB, Pak Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI, dan juga beberapa teman yang lain. Sungguh saya sangat memberikan apresiasi kepada Unisma sebagai kampus dan seluruh sivitas akademika adalah pilar demokrasi yang harus terus menjaga ruang publik agar selalu menjadi ruang merdeka bagi siapa saja untuk berbicara, sharing gagasan, berdiskusi dan berdialektika. Ini bukan saja penting buat saya, Mas Anies sebagai capres atau cawapres atau capres dan cawapres lainnya, tetapi penting buat seluruh guru besar, para dosen, sivitas akademika, semuanya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita menggagas masa depan dan tantangan yang harus kita hadapi. Berbagi gagasan merupakan bagian dari ikhtiar bersama kita, sehingga seluruh langkah-langkah pembangunan nasional kita benar-benar tidak melenceng dari apa yang menjadi harapan rakyat, harapan kita semua, dan tentu saja harapan yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Topik yang disajikan begitu lengkap, pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apalagi berbicara mengenai topik satu pendidikan ini, di mana kita akan merebut masa depan kita dengan terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia kita. Syarat mutlak kunci masa depan kita adalah sumber daya manusia Indonesia unggul dan mengisi kebutuhan Indonesia Emas 2045 yang adil makmur untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, berbicara mengenai negara dan teknologi, perlu saya kenalkan juga bahwa pasangan Anies Muhaimin, ini disingkat AMIN, memiliki
satu tagline perubahan, di mana kalau kita jujur, semua sistem negara, semua tata kelola dan cara kerja sebuah pemerintahan harus mengalami satu kritik, evaluasi dan pembenahan dalam usia 30 tahun. Pak Harto dengan orde barunya, kepemimpinan yang sangat kuat, militeristik, sentralistik, sangat berdaya, itu pun maksimal bisa mengelola sistem yang dibangun hanya selama 32 tahun. Reformasi dan demokrasi yang sudah kita pilih sejak 98, diikuti pemilu pertama tahun 99. Sebentar lagi, hari ini sudah hampir 30 tahun. Oleh karena itu saatnya kita melakukan kritik, evaluasi dan pembenahan. Dan satu-satunya jalan menyelamatkan sistem yang terbaik ini adalah dengan perubahan. Perubahan sebagai jalan agar kita tidak stuck di dalam satu sistem yang kropos, apalagi indikasi menguatnya korupsi, kolusi, nepotisme, sistem yang koruptif dan amburadul menjadi indikator-indikator kemauan dan kesungguhan kita untuk melakukan evaluasi. Sehingga evaluasi yang cepat menyelamatkan demokrasi yang kita pilih. Pemilu harus murah, pemilu tidak mengorbankan rakyat, pemilu melahirkan pimpinan nasional yang damai, tentram dan bersahaja untuk keadilan dan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu visi perubahan termasuk di dalam negara dan teknologi ini, kita ingin ke depan kita tidak hanya menjadi konsumen atau bahkan menjadi pengguna pasif dari produk-produk teknologi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hadiah besar kepada bangsa ini. Sumber daya alam kita yang kaya raya. Kita memiliki berbagai mineral yang sangat kaya dibanding negara manapun. Di sisi yang lain, kita memiliki kekayaan flora, fauna, dan berbagai kandungan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita perlu mengapresiasi langkah-langkah menikmati sumber daya alam ini dengan sungguh-sungguh menjaga keberlangsungannya sekaligus supaya bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Hilirisasi misalnya salah satunya harus terus kita lanjutkan sekaligus kita benahi agar seluruh kekayaan sumber daya alam kita memiliki nilai tambah yang produktif sehingga bisa menyerap kemampuan teknologi sekaligus kemampuan sumber daya manusia kita di dalam menikmati sumber daya alam kita. Kita tidak boleh berhenti di situ juga. Kita perlu melanjutkan hilirisasi, tidak hanya sumber daya alamnya, tetapi kita harus menikmati kekayaan jumlah penduduk yang begitu besar, 270 juta penduduk, di mana 50% lebih adalah angkatan muda. Saudara-saudara dan adik-adik semua adalah kekuatan energi yang luar biasa yang harus kita syukuri menjadi bonus demografi agar seluruh kebutuhan inovasi dan teknologi menjadi bagian dari kekuatan sumber daya manusia kita. Karena masa depan dan keberlanjutan bangsa, maka kita terus harus bahu-membahu untuk menjadikan modal sumber daya manusia ini bukan sekedar bergantung kepada sumber daya alam, tetapi bergantung keberlanjutan sumber daya manusia sekaligus memanfaatkan keberlanjutan sumber daya alam kita. Dalam perspektif global kita sedang mengalami banyak tantangan. Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya besar, sumber daya alamnya kaya,
meskipun menghadapi tantangan global yang sulit, mestinya Indonesia bisa tetap kuat, kokoh, mandiri, dan berdaya. Hari ini kita lihat, kita masih impor pangan, kita masih bergantung beras dari berbagai negara. Produktivitas negara kita di dalam pangan masih sangat terbatas. Saatnya kita berubah. Indonesia harus mandiri memenuhi kebutuhan pangannya. Indonesia harus mandiri memenuhi kebutuhan sains dan teknologinya. Indonesia juga harus unggul dibanding negara-negara lain dan kita tidak boleh bergantung kepada negara manapun dalam memenuhi kebutuhan kita, khususnya di bidang sains dan teknologi. Kebutuhan pangan yang besar karena jumlah penduduk kita yang besar, mestinya kita bisa berdaulat secara pangan. Di sisi yang lain karena teknologi kita yang belum memadai, petani kita belum menikmati dari kebutuhan pangan yang besar itu. Saatnya Indonesia memenuhi kebutuhan pangan mandiri, sekaligus saatnya petani Indonesia menikmati hasil dan makmur serta sejahtera. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, bagaimana caranya kita menguasai teknologi dan menjadi berdaulat secara inovasi dan teknologi? Mandiri dan berdaulat melalui inovasi dan teknologi ini bisa kita telusuri dari kemampuan kita memproduksi sekaligus kebutuhan kita menggunakan teknologi. Seluruh yang hadir di sini saya yakin semuanya memegang handphone, semuanya memanfaatkan handphone, menikmati hasil inovasi dan kreasi teknologi, tetapi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita gunakan itu adalah hasil investasi besar di dalam sains dan teknologi yang dilakukan oleh produsennya. Kita tidak sadar sepenuhnya bahwa di dalam handphone yang kita pegang ada GPS-nya, ada layar sentuhnya, ada baterai litiumnya, ada mikroprosesornya, yang itu tidak datang bersama-sama dalam waktu yang sama. Butuh yang namanya investasi, butuh yang namanya riset, butuh yang namanya kajian, butuh yang namanya kemauan untuk terus menumbuh kembangkan hasil-hasil sains dan teknologi. Dan itu semua di negara-negara produsen, bukan swasta yang menginvestasi, tetapi negara dan pemerintah hadir di dalam melahirkan inovasi melalui investasi, riset, dan kajian. Oleh karena itu, bangsa kita harus berubah. Insya Allah kita berkeyakinan, amin, Anies Muhaimin akan investasi besar di dalam riset melahirkan kebutuhan teknologi nasional kita. Mas Anies, Pak Rektor, hidup dan tumbuh sebagai pimpinan universitas juga, Universitas Paramadina. Saya lahir tumbuh dari lingkungan pendidikan. Kita menyadari sepenuhnya, kita merasakan langsung bagaimana mengelola pendidikan tanpa ada sarana yang memadai bagi riset dan sains. Kita bertekad pengalaman yang sulit ini insya Allah menjadi komitmen kami berdua, amin, untuk mewujudkan riset dan inovasi yang dibiayai oleh pemerintah secara besar-besaran untuk kebutuhan investasi lahirnya teknologi yang dibutuhkan rakyat bangsa kita. Sehingga ke depan 5 tahun yang akan datang, kita tidak lagi menjadi konsumen teknologi, tetapi justru produsen yang akan membawa kita semakin maju. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah perlunya dimulai investasi pemerintah. Dana-dana riset harus ditambah. Beasiswa plus untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin tumbuh dan berkembang harus diperbanyak dan diperluas cakupannya.
dosen-dosen yang mau melakukan penelitian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Sistem administrasi yang ruwet dan ribet kadang-kadang bikin laporan risetnya lebih rumit dibanding risetnya sendiri. Akan kita hilangkan seluruh sistem administrasi yang membelit-belit dan merepotkan. Dan paling penting dari itu semua adalah dosen, peneliti, para ahli harus hidup tenang dan nyaman. Dengan cara apa? Kesejahteraan para dosen, periset, dan saintis harus dijamin kemakmurannya oleh negara dan pemerintah agar mereka bisa tenang melaksanakan apa yang disebut sebagai inovasi-inovasinya. Dimulai dari investasi pemerintah inilah saya yakin riset-riset dan uji coba yang didanai oleh pemerintah akan mudah menghasilkan sains, ilmu pengetahuan, teknologi yang bisa diaplikasikan dan kemudian dibuka ke publik untuk dinikmati oleh pihak swasta dan kita semua bagi pengembangan teknologi berikutnya. Seorang ahli dari Inggris menyatakan, yang bernama Mariana Marcusatu menyatakan, negara harus berani mengambil risiko, mengubah paradigma untuk berani berinvestasi dan berkolaborasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi. Itulah insya Allah saya berharap Unisma Malang, kita nanti sudah tidak akan lihat lagi mana universitas negeri, mana universitas swasta. Yang kita lihat adalah sejauh mana berani mengambil inovasi yang disediakan oleh negara dan pemerintah. Dan itulah kesempatan Unisma Malang menjadi unggul dan menjadi universitas bertaraf internasional. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita harus dukung terus upaya para ilmuwan, para dosen, para peneliti, sehingga keberhasilan USA, Amerika, sampai detik ini terus memimpin kemajuan teknologi bisa kita kejar dalam waktu yang singkat. Paradigma baru sebagai perubahan dari cara kerja ilmu pengetahuan dan teknologi adalah komitmen kami berdua. Saya dan Mas Anies bertekad dari kampuslah akan lahir inovasi dan memimpin perubahan dan kemajuan bangsa. Amin. Saya percaya kita semua membutuhkan perubahan paradigma sehingga riset dan inovasi dijalankan dan digerakkan oleh pemerintah sekaligus berkolaborasi dengan swasta dan perguruan tinggi. Saudara-saudara sekalian, dengan semangat yang memberikan ruang seluas-luasnya, kita yakin harapannya adalah semua perguruan tinggi lebih proaktif, lebih berani mengambil risiko di dalam melakukan kajian dan penelitian. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan pengalaman yang selama ini berlangsung, tidak ada jalan lain kecuali kita berani melakukan terobosan-terobosan, inovasi dan langkah-langkah yang tidak biasanya. Ada pertanyaan, kenapa 20 tahun terakhir semuanya ingin swasembada beras, semuanya ingin swasembada pangan, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan? Jawabannya sederhana, kita butuh
kebudayaan lain kecuali partisipasi ditumbuh kembangkan secara terus-menerus. Itulah perlunya demokrasi, itulah perlunya keberdayaan rakyat di dalam proses berdialektika, di dalam proses menjadi bagian dari proses pembangunan. Mohon maaf ini para raja-raja ini, saya ingin cerita kenapa sebuah sistem monarki atau kerajaan berubah menjadi sistem demokrasi. Kalau sistem kerajaan itu raja, penentu, penanggung jawab, dan yang akan menyaksikan apakah keberhasilan sebuah pemerintahan dan negara itu berlanjut. Karena keterbatasan sentralisme raja ini membuat keterlibatan semua komponen tidak ada, maka raja pada posisi yang sulit. Maka dipilihlah demokrasi. Demokrasi ini dipilih karena semua pihak supaya terlibat. Karena itu mari kita pertahankan demokrasi supaya semua terlibat dan tidak akan ada lagi sentralisme yang hanya akan menyulitkan masa depan bangsa kita. 32 tahun Republik kita telah memilih sistem pemerintahan yang otoritarianisme. Sehingga ketika gagal, yang gagal bukan Pak Harto sendiri, yang gagal adalah seluruh bangsa ini. Alhamdulillah 32 tahun ini kita telah berhasil sampai pada titik untuk menguatkan demokrasi agar satu titik di mana semua merasa menjadi bagian dari pembangunan. Itulah yang disebut kebudayaan. Kebudayaan itu adalah bagian dari kreasi keterlibatan semua rakyat. Kebudayaan adalah bagian dari apa yang menjadi produksi dari seluruh dialektika kehidupan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita lanjutkan demokrasi, mari kita lawan keinginan otoritarianisme dan sentralisme di dalam melaksanakan dan menjalankan seluruh pengelolaan negara dan bangsa kita. Amin. Dengan semangat itu saya yakin Indonesia akan cepat unggul, tidak hanya menolong rakyat Indonesia sendiri, tetapi insya Allah Indonesia dengan jumlah umat Islam terbesar dan terbanyak di dunia, Indonesia menolong dirinya sendiri sekaligus menolong bangsa-bangsa lain yang sedang menderita di berbagai belahan dunia. Khususnya saudara kita yang ada di Palestina hari ini, mereka semua tidak berdaya dan tidak ada satupun negara di seluruh dunia ini yang mampu menolongnya. Insya Allah Indonesia dalam waktu dekat akan siap menjadi penolong utama saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Mas Anies dan saya bertekad Indonesia dengan jumlah penduduk umat Islam terbanyak di dunia adalah tumpuan dan harapan bagi peradaban dunia. Kiblat peradaban sudah tidak menentu akibat krisis. Barat tak berdaya menolong kemanusiaan. Timur tidak berdaya menolong genosida, peperangan, krisis, kelaparan di Afrika. Saatnya Indonesia menyiapkan diri menolong bangsanya sekaligus menolong bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Amin. Mohon doa restu, mohon dukungan. Moga-moga tekad niat untuk Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera ini terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena harus meneruskan perjalanan. Saya akhiri, terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh akademika. Terima kasih kepada seluruh yang hadir. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kesuksesan bagi kita semua. Selamat berjuang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus sekali lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, satu pertanyaan untuk Gus Muhaimin, mungkin dari kalangan raja, dosen, atau mahasiswa. Satu pertanyaan. Baik, masnya yang pakai kaos hitam bisa maju. Tolong mic disiapkan. Tolong kenalkan identitas dan langsung pada poin pertanyaan. Panitia, mohon dibantu. Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fajar Imam Masyidik, mahasiswa Fakultas Kedokteran Pendidikan Profesi Dokter. Unisma. Ya, Unisma, Pak. Langsung saja untuk pertanyaan saya sebenarnya singkat ya. Maksudnya tempo hari, tempo dulu Pak Anies Baswedan itu pernah mengatakan bahwa beliau tidak akan mencalonkan diri ketika masih ada Pak Prabowo sebagai capres. Nah, kemudian di kesempatan belakangan ini sama Mbak Nana juga mengatakan bahwa beliau menganalogikan kalau semisal anggaplah itu sebagai orang yang lapar. Apakah saya akan lapar terus? Kalau semisal saya tidak lapar, kalau saya sudah lapar, saya akan makan seperti itu. Nah, untuk itu ketika semisal Bapak Anies Baswedan dan juga Pak Muhammad Iskandar terpilih sebagai presiden, apa yang menjamin janji-janjinya tidak akan dianalogikan seperti lapar ini tadi? Sedangkan janjinya Pak Anies dulu saja sekarang karena mencapres, sedangkan Pak Prabowo masih mencapres, dianalogikan sebagai lapar dan tidak lapar. Berarti kan ada kesempatan kalau semisal nanti terpilih, janji-janjinya yang tidak terlaksana juga dianalogikan sebagai lapar dan tidak lapar, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, karena waktu ya, saya jawab. Meskipun saya tidak ada Mas Anies di sini, tapi saya sampaikan bahwa yang disampaikan Mas Anies itu adalah pemilu tahun 2019. Jadi yang disebut tidak akan mencalonkan itu adalah ketika sama-sama menghadapi pemilu tahun 2019. Dan itu sudah dilaksanakan semua. Kemudian Pak Prabowo nyalon tahun 2019. Tapi biasa namanya video 2019 diputar ulang 2024 sebagai kampanye negatif untuk sesama pesaing, itu biasa. Karena itu kita harus cek. Kalau ada kampanye hitam, lihatlah itu video produk tahun berapa, sehingga tidak bisa dijebak oleh hoax, apalagi dijebak oleh info-info dan fitnah-fitnah yang memadai. Karena itu saya ingin sampaikan bahwa saya sama Mas Anies ini dulu sama-sama di UGM. Saya di Visipol, Mas Anies di Fakultas Ekonomi. Kami berdua sama-sama aktivis. Cita-cita kami satu, pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan kejam harus jatuh. Sejak itu kami bertekad perubahan. Karena itu 2024 ini kami reuni dan saatnya perubahan juga dimulai lagi tahun 2024 ini. Kata-kata akhir Gus sebelum meninggalkan ruangan ini. Kata-kata akhir koyok kate mati ya. Ya, kepada adik-adik, teman-teman semua, 2024 adalah titik awal yang akan bisa diukur untuk 2045, yaitu Indonesia Emas. Kepemimpinan
yang paling dibutuhkan untuk Indonesia Emas adalah kepemimpinan berdasarkan gagasan, ide, teori, dan pemikiran. Bukan berdasarkan otot, kekuatan, ataupun berdasarkan kemauan saja. Karena itu kampus harus ikut menjadi bagian dari merebut kepemimpinan menuju 2045 atau Indonesia Emas. Saya ingin menyampaikan, jangan kena salah persepsi atau hoax. Karena yang dibutuhkan adalah semua kepemimpinan yang bisa tahu arahnya, tahu tujuannya, bagaimana tahapan-tahapan yang diraih. Bukan sekedar menyalurkan keinginan untuk berkuasa. Karena itu saya dan Mas Anies bertekad, ide, gagasan, teori, ilmu pengetahuan harus menjadi referensi utama dalam memimpin dan mengelola negara ini menjadi negara maju 2024 sampai 2045. Amin. Terima kasih. Luar biasa Gus Muhaimin. Boleh kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu serta seluruh mahasiswa yang telah hadir dan mengikuti dari awal setelah kita mengakhiri sesi kita pada sharing session pada sesi yang pertama ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony. Demikian akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi